Hai, salam dan bahagia guru penggerak. Bersama saya, Agus Tamal Ngongo, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Di video kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pada dasarnya, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Mengapa? Karena pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, serta hidup menjadi seorang yang mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pembelajaran saja. Saya menganggap bahwa ketuntasan dalam penyampaian materi jauh lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya, saya hanya melihat nilai murid hanya dari aspek kognitif saja. Misalnya, ketika mereka sudah mampu mengerjakan tugas, atau soal, atau penugasan, dan asesmen yang saya berikan. Dan, jika nilai murid sudah mendapatkan nilai di atas ketuntasan yang telah saya tentukan, saya menganggap bahwa mereka sudah berhasil dalam proses pembelajaran saya. Selain itu, seringkali saya beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran saya selalu terpusat pada guru atau menggunakan teacher-centered learning, yang pada akhirnya saya sering merasa lelah sendiri karena belum menggunakan metode mengajar yang bervariatif dan menggunakan student-centered learning. Sebelumnya saya tidak memperdulikan apakah murid sudah benar-benar paham dari apa yang saya ajarkan atau tidak. Fokus utama saya adalah lebih ke tercapaian materi. Materi yang saya ajarkan cukup padat di tiap semesternya. Saya pun hanya meminta peserta didik untuk menghafal materi yang saya ajarkan, tanpa memikirkan bagaimana cara agar materi dapat dipahami seutuhnya. Sehingga saya sering merasa gagal dan mengeluh jika banyak murid yang tidak tercapai setelah melakukan evaluasi atau asesmen. Namun, setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, melainkan juga aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan untuk berprestasi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode atau media pembelajaran dan media yang tepat. Guru seharusnya sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Guru pun harus ikhlas dan penuh kesadaran dengan segala ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, saya juga harus mempelajari karakteristik murid, karena setiap anak dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya harus menghargai setiap karakter murid, memberikan kesempatan untuk mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya. Hal yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas saya antara lain, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student-centered learning. Berikutnya, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif dengan berperan teguh pada konsep memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, berusaha menjadi teladan bagi murid, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, saya juga harus mengenali karakter
dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik antar mereka. Semoga video ini menginspirasi bagi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Salam dan bahagia, salam guru penggerak.